Bonjour, bonjour, apa kabar semuanya? I am Joe Prancis dan kalian tahu kan saya sangat mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Hari ini akan membahas sesuatu yang cukup mengejutkan, keputusan PSSI yang tiba-tiba memecat STY, Shin Tae-yong dan seluruh staf kepelatihannya. Sebagai penggemar sepak bola dan seorang yang menyaksikan perkembangan timnas Indonesia selama tahun-tahun terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Coach Shin Tae-yong atas semua kontribusinya. Namun, tentu saja kita juga harus melihat kenapa keputusan ini diambil dan apa yang berhasil dan apa yang tidak. Jadi, tonton terus video ini dan saya ingin tahu reaksi kalian di kolom komentar biar kita saling mengerti dan saling support timnas Indonesia untuk kedepannya. Shin Tae-yong adalah coach atau pelatih asal Korea Selatan yang mulai melatih timnas Indonesia sejak 2019. Since he arrived, banyak yang menaruh harapan besar karena Coach Shin dikenal sebagai pelatih yang sukses dengan tim Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Sebagai pelatih yang sudah berpengalaman di level internasional, dia membawa filosofi permainan yang modern dan disiplin yang sangat dibutuhkan untuk membawa timnas Indonesia lebih maju waktu itu. Sebagai pelatih, Shin Tae-yong bukan hanya sekedar mengubah pola permainan, tapi juga membangun mentalitas pemain. Dia fokus kepada fisik dan kedisiplinan, serta lebih banyak mengutamakan serangan cepat yang jarang diterapkan di timnas sebelumnya. Di bawah asuhan Coach Shin Tae-yong, timnas Indonesia mengalami banyak perkembangan. Di Piala AFF 2020, meskipun kita kalah di final, timnas menunjukkan kualitas permainan yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Banyak pemain muda seperti Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, hingga Hasnawi Mangkualam menunjukkan performa yang mengesankan, dan mereka sampai sekarang masih di timnas Indonesia. Selain itu, di kualifikasi Piala Dunia 2022, meskipun Indonesia tidak lolos, kita melihat peningkatan dari segi permainan, organisasi tim, dan bahkan dari hasil yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Coach STY juga mulai membangun fondasi untuk regenerasi pemain yang memberikan kesempatan kepada pemain muda untuk tampil di level internasional. Tentu saja, tidak semua berjalan mulus. Ada beberapa kritik terhadap Shin Tae-yong selama masa kepelatihannya. Salah satunya kita bisa lihat di pertandingan-pertandingan terakhir adalah ketergantungan yang terlalu besar pada sistem permainan yang kadangkala tidak sesuai dengan karakteristik pemain Indonesia. Apalagi semakin lama semakin kita punya pemain naturalisasi yang main di Eropa dengan sistem yang beda. Beberapa pemain masih kesulitan untuk memahami filosofi permainan Shin Tae-yong yang mengutamakan permainan cepat dan pressing tinggi. Dan mungkin ada beberapa kekurangan lainnya, misalnya terkait dengan hasil yang tidak selalu memuaskan, terutama di pertandingan-pertandingan penting seperti kita lihat terakhir lawan China. Meskipun ada perkembangan yang jelas, timnas Indonesia tetap kesulitan untuk meraih kemenangan di turnamen internasional utama dan kualifikasi. Dan seringkali, meskipun tampil bagus dalam pertandingan, tim masih gagal menunjukkan konsistensi, terutama di pertandingan krusial. Dan disinilah mungkin adalah alasan terbesar kenapa PSSI memutuskan untuk menggantikan Shin Tae-yong. PSSI mungkin melihat bahwa meskipun ada perbaikan, hasil yang lebih baik dan konsisten sangat dibutuhkan. Terlebih dengan target jangka panjang yang lebih besar, bukan hanya untuk 2026, tapi masa ke depannya, 2030, 2036, dan ke depannya. Jadi dengan keputusan PSSI yang menjadi topik panas minggu ini, terutama bagi para penggemar yang sudah mulai merasakan perbaikan di bawah kepelatihannya. Banyak yang merasa ini adalah keputusan yang terburu-buru, namun kita juga harus memahami bahwa keputusan seperti ini pasti tidak diambil secara sembarangan dengan PSSI. Pasti PSSI memiliki alasan yang besar, seperti performa jangka panjang atau mungkin perubahan filosofi yang mereka harapkan. Di sisi lain, banyak juga yang merasa bahwa Shin Tae-yong telah melakukan pekerjaan yang baik dalam hal pembangunan tim, meskipun hasil akhir belum maksimal. Namun, seperti yang kita tahu di dunia sepak bola, hasil adalah segalanya, dan kadang-kadang itu yang menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan. Jadi video ini sebenarnya tidak terlalu panjang, cuma untuk bahas fakta-fakta terakhir, apalagi keputusan yang sangat panas di hari-hari terakhir.
Jadi, saya sebagai orang Prancis yang suka bola Indonesia dan pengen lihat Indonesia naik ke atas, masuk Piala Dunia 2026 dan lebih jauh lagi 2030, saya pengen tahu opini kalian, bagaimana menurut kalian tentang keputusan ini? Apakah PSSI sudah benar dengan memecat Sintayong yang sudah membawa timnas Indonesia selama 5 tahun? Apa yang sudah dilakukan Coach Sintayong untuk timnas Indonesia memang tidak bisa dipandang sebelah mata, tapi hasil terakhir tentu saja berbicara banyak, especially since Bahrain and China. Saya memang ingin tahu pendapat kalian, baik yang mendukung ataupun yang mengkritik keputusan ini. Please let me know di bagian komentar, dan saya akan coba baca semua komen biar kita bisa lebih maju, lebih mengerti, dan lebih support timnas Indonesia. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video selanjutnya, di mana kita akan bahas siapa pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, pelatih baru yang menggantikan Sintayong. Apakah dia bisa membawa angin segar untuk timnas Indonesia? Mari kita tunggu dan lihat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, ciao.